Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatul khasmi liman lam ya'tadi qabla al-qadha harrim qabula ma hudi wa lam yajuz talqinu hujjatin wa la ta'yilu qaumin ghairahum lan yakbada. Hadiyatul khasmi, adapun hadiahnya orang yang berperkara, liman bagi orang lam ya'tadi yang tak biasa qablal qadha, sebelum qadha, sebelum ada peradilan. Haramkanlah olehmu, haramkanlah qabulama, menerima sesuatu, hudia yang dihadiahkan, artinya hadiah dari orang yang sedang berperkara kepada hakim. Apakah boleh hadiah itu diterima dan apakah itu halal? Itu haram hukumnya menerima hadiah itu bagi orang yang sebelumnya tak biasa memberi kepada hakim. Kalau sejak sebelumnya sudah memang biasa orang itu memberikan hadiah kepada hakim, maka hakim boleh menerimanya asal tidak lebih dari biasanya. Tak lebih dari biasanya. Tapi kalau dalam kitab-kitab yang lain, meskipun sebelumnya sudah biasa dan tak lebih dari yang biasanya, tetap tak boleh menerima hadiah kecuali dari orang yang bukan dari wilayahnya, ya. Orang Madura memberikan sesuatu kepada hakim Situbondo, tak boleh menerima. Itu yang namanya riswa, ya. Riswa itu pemberian yang dimaksudkan agar supaya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dia tahu bahwa sesungguhnya dia berada pada pihak yang salah, karena ingin dimenangkan lalu memberikan hadiah kepada hakim. Tapi kadang-kadang ada orang memberikan sesuatu kepada hakim agar supaya hakim memutuskan dengan yang benar, agar supaya hakim objektif di dalam memberikan keputusan. Kalau seperti ini, memberinya itu boleh, tapi hakim menerimanya tetap tidak boleh. Di dalam kitab-kitab fikih seperti itu. Tapi kalau di dalam undang KPK sama saja, ya. Bukan hanya yang menerima yang tak boleh, yang memberi pun tak boleh, ya kan? Walam yajuz, dan tidak boleh talqinu hujjatin, mengajarkan argumentasi.
hakim mengajarkan kepada pihak-pihak yang berperkara bagaimana caranya berargumentasi, terutama mengajari mudda'i, mengajari orang yang mendakwa, yang menggugat. Kamu nanti gugatannya seperti ini, tidak boleh hakim. Demikian pula hakim tidak boleh ngajari pihak mudda'a dan terdakwa, tergugat, kamu nanti jawabannya seperti ini, tak boleh. Demikian pula hakim tidak boleh mengajari saksi, nanti kalau kamu bersaksi bilang begini-begini, tak boleh. Wala ta'yinu qaumin, dan tidak boleh menentukan kaum, sebuah komunitas tertentu untuk jadi saksi maksudnya. Wala ta'yinu qaumin, dan tidak boleh menentukan komunitas tertentu untuk jadi saksi. Lan yakbala ghairuhum, yang tidak menerima siapa qadhi kepada lainnya kaum itu, tidak mau menerima kepada komunitas yang lain. Tak boleh juga. Hakim membuat undang-undang misalnya bahwa saksi harus dari pihak sana, dari pihak komunitas tertentu. Saya tidak mau menerima saksi dari kelompok lain, tak boleh. Wa innama yakbalu qadin makatab qadin ilaihi hina mudda'in talab bisahidaini dzakaraini syahida bima hawahu hina khasmun jahada man sa'a wa man asa'a adabahu fayazjuru fa in asarra saniyan yu'azziru. Wa innama yakbalu qadin, dan hanya saja boleh menerima siapa hakim ma kepada sesuatu kataba yang menulis kepadanya. Ini asalnya katabahu, ya aidnya dibuang, yang menulis kepadanya, kepada qadin siapa hakim lain, maksudnya qadin akharu hakim lain menulis ilahi qadin yang pertama, hina mudda'in talaba, ketika adapun mudda'i itu meminta, ketika mudda'i meminta. Bisa kita ini dengan dua orang saksi, zakaro ini yang laki-laki keduanya, syahidah yang bersaksi siapa keduanya, hawahu yang mengandung, bima dengan sesuatu, hawahu yang mengandung, apa ma katabahu kepada ma hawahu, hina khosmun jahada ketika adapun orang yang berperkara itu ingkar, ketika adapun orang yang berperkara itu ingkar. Kalau ada persidangan di pengadilan Situbondo, pihak tergugat tidak ada di sini, ada di Madura, dari Pamekasan. Ada persidangan, kemudian ada putusan yang namanya keputusan in absentia, ya. Artinya pihak yang menjadi objek keputusan itu tidak ada di tempat. Maka qadhi Situbondo boleh menulis surat kepada qadhi atau hakim Pamekasan yang isinya itu adalah tentang keputusan pengadilan, bahwa pengadilan Situbondo telah memutuskan bahwa si A itu benar-benar bersalah, atau bahwa si A yang sekarang ada di Pamekasan
benar-benar punya hutang kepada si B. Tapi tidak dikirim sendirian surat itu, harus dibawa 2 orang saksi yang laki-laki, yang mana kedua saksi itu bersaksi tentang isinya surat itu. Tak tahu kalau di era teknologi seperti sekarang ini, kira-kira apa harus seperti ini? Man asa a'adabahu fayasjuruh. Man barang siapa asa a'adabahu yang jelek tata keramanya, asa a'adabahu yang menjelekkan kepada tata keramanya, maksudnya barang siapa tata keramanya jelek, fayasjuruhu maka mencegah siapa qadihu kepada eman. Harus dicegah bagaimana dia mengubah perilakunya. Fa'in asarra jikalau tetap atau bersikeras siapa eman, tetap saja tak sopan, tetap sanian untuk kedua kalinya, yu'azziruhu maka mentakzir, menghukum takzir siapa hakimhu kepada eman. Kalau tetap saja tata keramanya tak sopan di depan pengadilan, bisa dihukum takzir orang itu. Babul kismati ini adalah bab pembagian. Kismah ini terjadi ketika adanya harta mustarok, harta milik bersama. Ada beras 1 ton miliknya 3 orang. Ada sebagian yang menginginkan minta dibagi, itu kismah. Ada orang tua meninggalkan tanah 1 hektar, menjadi bagian 2 anaknya, kemudian salah satunya minta dibagi, itu namanya kismah itu. Yujbiru hakimun alaihal mumtani' fi mutasabihin wa ta'dilin syuri' illam yadurra talibun bil qismah wa qasmu raddin birridha wal qur'an. Yujbiru hakimun menekan atau memaksa siapa hakim, dipaksa kemana? Alaiha atas kismah, menekan siapa hakim al-mumtani'ah kepada orang yang enggan dilakukannya kismah. Fi mutasabihin di dalam barang mutasabih, artinya di dalam maksum yang mutasabih. Wa huwa qasimun wa dzaka maksumun. Qasimun yang membagi, maksumun barang yang dibagi. Fi mutasabihin artinya fi maksumin mutasabihin, di dalam maksum yang maksum barang yang dibagi, mutasabihin yang serupa. Wa ta'dilin dan ta'dil. Syariat disyariatkan apa itu? Hakim bisa nekan kepada mumtani illam yadurra talibun, jikalau tidak memudaratkan siapa orang yang menuntut kismati kepada adanya pembagian. Wa qasmuraddin adapun qasmurraddi biridho adalah dengan berdasarkan ridho, wal qur'ati dan berdasarkan undian. Ini hendak menjelaskan macam-macam kismah ya. Kismah itu ada 3 bagian. Yang pertama namanya kismatul ifraz. Yang kedua kismatul ta'dil. Yang ketiga kismatul raddi. Ini ada raddi. Apa kismatul ifraz itu? Dinamakan kismatul ifraz apabila barang yang dibagi itu sama ejus-ejusnya,
Seperti contoh tadi, ada beras 1 ton, isinya tidak macam-macam, 1 macam sudah. Atau tanah 1 hektar. Tanah 1 hektar itu nilainya sama antara bagian barat, timur, tengah, utara, selatan. Tidak ada yang subur dan setengah subur. Qismatul ifros ini cara membaginya gampang. Kalau tanah 1 hektar itu miliknya 2 orang, tinggal dibagi 2. Qismatul ifros. Atau ada beras 1 ton miliknya orang berdua, ya tinggal dibagi masing-masing setengah ton. Qismatul ifros ini barang mutasabi. Untuk barang yang ejus-ejusnya mutasabi, maksudnya sama. Yang kedua, qismatut ta'dil adalah qismah atau pembagian apabila barang yang dibagi itu ejus-ejusnya tidak sama. Ada tanah 1 hektar, miliknya 2 orang dengan pembagian yang sama. Belum tentu si A dapat 1 hektar dan belum tentu si B dapat 1 hektar. Karena kemungkinan tanah 1 hektar itu nilainya tidak sama antara bagian-bagiannya. Misalnya bagian baratnya lebih subur daripada bagian timur. Atau suburnya sama tapi lebih dekat ke air. Sehingga kalau ditaksir misalnya sepertiga bagian barat nilainya sama dengan 2/3 bagian timur. Oleh karena itu maka sawah itu dibagi 3. Yang satu mendapatkan sepertiga tapi sangat subur. Yang satunya dapat 2/3 dari tanah itu, dapat lebih banyak karena kurang subur. Itu namanya qismatut ta'dil. Orang yang tidak setuju dilakukannya qismah, kalau qismahnya qismatul ifros dan qismatul ta'dil, itu bisa ditekan oleh hakim, harus mau. Terkecuali qismahnya itu melahirkan mudarat. Yang ketiga, qismatul raddi. Kalau qismatul raddi, hakim tidak berhak memaksa. Qismatul raddi harus berdasarkan keridhaan kedua belah pihak dan harus berdasarkan undian. Qismatul raddi itu adalah qismah di mana salah satu pihak itu harus mengembalikan uang. Misalnya ada tanah 1 hektar miliknya 2 orang. Suburnya sama, akan tetapi di tanah bagian timur ada pohon kelapanya 4 misalnya. Maka sawah itu, tanah yang 1 hektar itu dibagi 2. Si A dapat bagian barat, si B dapat bagian timur. Akan tetapi si B itu karena mendapatkan bagian pohon kelapa 4, dia harus mengembalikan uang kepada si A harganya pohon 4 pohon itu. Itu qismatul raddi namanya. Wa yansibul hakimu hurran dzakara kulli fa'adlan fil hisabi maharam. Wa yusratusnani idza yuqawwamu wa haitsu la taqwima fardun yaksimu. Wa yansibul hakimu, dan mengangkat siapa hakim untuk menjadi tukang bagi, ya, qasim, tukang bagi. Mengangkat hurron kepada orang merdeka, zakaron yang laki-laki, kullifa yang mukallaf, adlan yang adil, fil hisabi maharo yang mahir, fil hisabi dalam soal hitung, ahli matematika, ya.
Artinya orang yang diangkat oleh hakim untuk jadi qasim, tukang bagi, banyak syarat-syaratnya. Harus orang merdeka, harus laki-laki, harus mukallaf, harus adil, dan ngerti hitung. Ngerti hitung. Wa yusratu isnani, dan disyaratkan siapa dua orang, dua qasim berarti dua pembagi. Idza yuqawwamu, ketika ditakwim, ketika dinilai dengan harga apa maksum barang yang dibagi. Ketika barang yang dibagi itu harus dinilai dengan uang. Wahai sulat takwimah, dan ketika tidak ada takwim, tidak ada penilaian dengan uang, fardun, adapun satu orang, yaksimu adalah bisa membagi. Jadi pertanyaannya, tukang bagi atau qasim itu jumlahnya harus berapa? Tergantung. Kalau barang yang dibagi itu memerlukan takwim, taksiran harga, maka diperlukan dua orang. Yang satu membagi, yang satu ya menghitung. Tapi kalau dalam proses kismah tidak ada takwim, penilaian dengan harga, maka fardun yaksimu, satu orang cukup. Bab syahadati, ini adalah bab syahadah, kesaksian. Syahadah ini pasti di depan pengadilan ya. Sama dengan dakwah di depan pengadilan, sama dengan ikrar. Definisinya mirip-mirip. Ada ikrar, ada dakwah, ada syahadah. Ini sama-sama di pengadilan. Dakwah artinya dakwaan, ikrar artinya pengakuan, syahadah artinya kesaksian. Dakwah itu artinya ikhbarun bihaqqin, alal ghairi di nafsihi, pernyataan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang, itu namanya dakwah. Seperti pernyataan orang bahwa si A punya hutang kepada saya, ini namanya alal ghairi di nafsihi, atau di nafsihi alal ghairi. Kalau dibalik li ghairihi ala nafsi, menguntungkan orang lain, memberatkan diri sendiri, itu namanya ikrar, pengakuan saya punya hutang kepada si A, itu ikrar. Jadi ikrar kebalikannya dakwah. Tapi kalau syahadah adalah pernyataan yang menguntungkan satu pihak, memberatkan pihak yang lain. Bersaksi bahwa si A punya hutang kepada si B, itu syahadah. Wa innama tuqbalu mimman aslama kullifa hurran natiqan qad ulima, atau qad alima, adlan ala kabiratin ma aqdama, tau'an wala saghiratin ma lazima, au taba ma qara'inin angkot salah wal iktibari sanatan alal asah. Wa innama tuqbalu, dan hanya saja diterima apa syahadah, kesaksian, mimman aslama, dari orang yang muslim, kullifa yang mukallaf, hurron hale merdeka, natikon bisa bicara, qad udima yang sungguh-sungguh dikenal keadilannya. Dikenal keadilannya. Kalau dibaca ulima atau dibaca alima, yang ia tahu akan tugas-tugasnya. Adlan lagi adil. Ala kabiratin ma aqdama, asalnya ma aqdama ala kabiratin, yang tidak melakukan dosa besar. Tidak melakukan dosa besar tau'an, dengan kehendaknya sendiri. Karena kadang-kadang orang dipaksa melakukan dosa besar.
Wala sawiratin ma lazima, wala sawiratin ma lazima asalnya wa ma lazima ala sawiratin, dan tidak menetapi dosa kecil. Wa ma lazima ala sawiratin, dan tidak menetapi dosa kecil. Artinya untuk menjadi syahid, agar supaya syahadahnya bisa diterima, banyak syarat-syaratnya. Pertama, syahid itu harus muslim. Kedua, harus mukallaf. Ketiga, harus merdeka. Keempat, harus bisa ngomong. Kelima, dia benar-benar adil, tidak pernah melakukan dosa besar, dan tidak terus-terusan melakukan dosa kecil. Meskipun dosa kecil, tapi setiap hari melakukan, membuat dia menjadi fasik, ya. Orang yang melakukan dosa besar itu fasik. Kalau melakukan dosa kecil tidak fasik, terkecuali kalau sering. Gitu. Kalau sudah fasik tak bisa menjadi saksi. Saksinya apa saja, termasuk saksinya akad nikah, ya. Atau telah bertaubat siapa orang, ma'akoro ini beserta indikasi-indikasi, tanda-tanda angkotu salah, bahwa ia sudah benar-benar jadi orang soleh. Angkotu salah, bahwa benar-benar telah jadi orang soleh. Wal ikhtibari sanatan, dan diuji selama 1 tahun. Ujian 1 tahun alal asahi, menurut kaul yang asah. Jadi harus bukan orang yang pernah melakukan dosa besar atau dosa kecil tapi terus menerus. Meskipun melakukan dosa besar, bisa diterima kesaksian asal dia sudah bertaubat. Bertaubat dengan ada tanda-tanda bahwa dia telah menjadi orang baik setelah diuji 1 tahun. Diuji 1 tahun, benar-benar sudah bagus orangnya, bisa sudah jadi saksi, ya. Sekarang ini sebenarnya mencari orang yang bisa jadi saksi sulit, ya kan? Seperti pencurian itu hukumannya potong tangan. Tapi bisa dipotong tangan kalau sudah dapat dibuktikan. Pembuktiannya adalah 2 orang saksi yang adil. Adil itu diakui oleh masyarakat, orang itu orang baik. Sekarang mencari orang baik sulit. Muru'atul misli, wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.